personal branding itu penting nggak sih? Bagi saya enggak, tapi kalau bagi teman-teman saya sampaikan perlu. Ketuanya aja bilang enggak, masa anggotanya iya? Karena gini, Mbak. Halo guys, jumpa lagi di podcast 10, podcast yang membahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, seorang pemimpin muda yang kemarin sempat mencuri perhatian publik karena aksinya yang membirukan jalanan dengan semangat kadernya. Apakah fenomena ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi? Bersama Kak Al Ahmadi, Ya. Ketua PMII Kabupaten Pacitan. Oke, halo Kak, selamat pagi. Pagi, Mbak. Gimana nih kabarnya? Baik? Aman? Aman. Jadi, Kayaknya hari-hari ini, akhir-akhir ini sibuk banget ya. iya, Mbak, negaranya karena lagi kacau. Tapi alhamdulillah udah diterima kan Mas tuntutannya? Sudah semuanya ditampung. Pacitan sejauh ini aman, Mbak. Dari pihak DPRD semuanya menerima. Aman. Oke, kemarin aku sempat lihat nih kayaknya di waktu aksi kemarin banyak kader langsung terjun ke lapangan. Iya, Mbak. Iya betul. Ya, karena kemarin memang gerakan dari kami, terus kemudian melibatkan ada ratusan masyarakat mungkin. Oh, kok bisa Mas? Maksudnya kok bisa itu sesolid itu? Iya, karena mungkin eh, secara penggiringan opini dan mungkin teman-teman juga punya rasa kesadaran untuk juga ikut menyampaikan. Jadi memang itu kalau mungkin kaderisasi dari PMI itu nggak bisa 1 tahun 2 tahun ya Mbak, mungkin bisa sampai 3 tahun juga. Dan untuk membangkitkan itu nggak bisa dalam waktu instan. Ya perlu waktu panjang sih Mbak. Ya perlu kenalan, Iya. akrab, sampai kenal latar belakang. Baru mungkin kita bisa masukin nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pergerakan gitu lah. Kader-kadernya PMI banyak ya Mas? Ya sekitar ada mungkin kalau secara database mungkin 300-an, tapi Wih, kalau untuk yang banyak. aktif ada 150 mungkin. Oh. Yang ada wujudnya, Iya. kan banyak yang nggak ada wujudnya. Itu mahasiswa semua. Mahasiswa semua Mbak. Cuman kalau di posisi pengurus cabang, Iya. itu kan sudah kisaran semester 8, sudah mau lulus itu naik ke tingkat kabupaten. Nah, kalau yang sebelumnya itu masih di komisariat, di kampus-kampus Mbak. Ada 3 gitu. kampus kalau di Pacitan. Dan itu ada PMI-nya masing-masing. Ada semuanya Mbak. Semuanya pokok biru-biru. Biru sama kuning. Iya, kemarin tuh kayak kecil banget gitu, kayak wah kok biru-biru. Aku lihat kan, oh ternyata dari PMII. Kirain Iya. dari kampus mana gitu. Enggak Pak. Kalau buat menggiring masyarakat sendiri, ada tipsnya nggak sih Mas kayak gitu? Enggak ada sih Mbak. Cuman sekarang kan lebih dimudahkan adanya media sosial. Betul. Adanya mungkin apalagi AI juga. Sekarang itu kalau untuk contohlah membuat narasi bagaimana untuk membangkitkan masyarakat, tinggal bagaimana kita mengolahnya saja. Cuman kan itu berbasis fakta juga. Investigasi, terus kemudian kita juga melibatkan proses wawancara, observasi di lapangan. Oh, jadi sebelum aksi itu Panjang, Mbak. panjang banget ya prosesnya. Paling tidak kita itu butuh waktu 2 minggu sebelum kita. Dan kemarin itu sebelum adanya boom seorang ojol yang meninggal Oh, itu, iya, betul. kami itu sudah 2 minggu sebelumnya sudah melakukan kajian. Ada 10 poin itu, 10 poin dari mulai bidang pendidikan sampai tunjangan DPRD. Jadi memang sebelum itu sudah kami kaji. Tapi kalau aku lihat tuntutannya kayaknya beda ya. Ada beberapa poin yang beda sama yang di pusat. Oh iya, Iya, betul. Mbak, betul. Karena kami lebih dari awal pun kalau di era 2024-2025 ini kami fokus ke isu lokal. Apain kita teriak-teriak? Mungkin kan nggak nyampe sampai pusat Iya, juga. betul, Kan iya. gitu. Mbak, ngabisin energi. Penting. Tapi kalau kan kemarin tuntutannya ada beberapa tuh. Itu apakah nanti walaupun dari DPRD Pacitan itu diterima, apakah nanti tetap bisa naik ke atas sih Mas kayak gitu? Bisa Mbak. Yang untuk ke pusat itu cuma satu, RUU perampasan aset yang kami dukung ya. Yang kami dukung ya. Iya. Kalau yang 9 itu semuanya isu lokal, mulai dari buruknya pelayanan kesehatan, terus kemudian pendidikan
yang pelajar kita itu ada 90% semuanya itu rata-rata kecelakaan di Pacitan itu rata-rata didominasi oleh pelajar. Pelajar ya Gitu. betul. Jadi kita kemarin mengusulkan adanya eh, sinergi antara lembaga pendidikan dan juga KOL, pemilik KOL, Mbak, angkutan umum ya. Kan dulu kan ramai kan. Nah, sekarang itu pengen kami bangkitkan lagi agar lembaga pendidikan itu bisa bekerja sama dengan pemilik KOL. Kan kadang problemnya gini, Mbak. Di sekolah swasta itu eh, sekarang menawarkan adanya Oh yang mobil jemputan itu jemput, ya, mobil jemput. ah. Lah ini kok yang negeri ini kok malah ketiduran. Oh, Akhirnya kan gitu. minim murid lah, keluarnya minim murid dan lain sebagainya di Kabupaten Pacitan. Tapi dari pihak pemerintahnya Iya, itu dia tidak nggak nangkep fenomena itu ya. betul inovatif. Oh. Itu masnya berarti keliling dengerin Iya dengerin mbak, keluar iya kayak mbak, gitu. betul. Iya. Tapi ya nggak saya. Maksudnya teman-temannya ada di bawah. Kan ada Oh, 150 tadi yang saya iya. sebut ya. Biar, Masnya mahasiswa berarti? iya sudah lulus saya Oh, udah tadi. lulus. Sudah lulus. Aduh, kegiatan apa mas kayak gini? Jadi jurnalis saya, penulis. Oh, anak jurnal. Apalagi saya juga dari jurnalis, jadi Iya. setiap hari saya dengar suara Oke, masyarakat. oke. Tapi kalau dari pengalaman kemarin ada yang ini mas, ada yang unik atau ada yang mau dibagikan sama teman-teman? Uniknya itu kemarin tuh yang pas waktu aksi. Iya. Jadi ada yang konfirmasi, Mas ikut aksi ya kan? Kan kami buka nomor kontak person ya. Lah, yang BA itu kan setahu saya, sepaham saya itu mungkin usia-usianya sudah dewasa. Sudah tahulah penalaran kalau ini aksi nanti dampaknya gimana, Iya. terus gimana. Lah, yang datang itu ada 2 anak itu kemarin. Yang pertama datang saya nunggu dikasih buku. Ada anak usia 16 tahun. SMP, SMA itu? SMA baru naik mungkin, Mbak. Baru Iya. masuk. Nundul. Nah. Betul kayak, PMI Mas. Nggih, kula PMI. Nah. Kaget gitu. Artinya apa sampean? Kalau aksi Mas. Lah, terus dia nih Mas. Terus pokok main. Ngoten, Mbak. Karena Iya. mungkin lihatnya cuma dari TikTok. Lihat dari mana? Lihat dari TikTok. Karena gitu, Mbak. Waduh, berarti gue lek kepentung polisi piye? Iya. Kan mikir gitu. Oh, berarti itu secara nggak langsung media sosial itu juga menarik massa ya mas kayak gini. Pasti, Mbak. Pasti. Kalau triknya dari Mas Aldi sendiri, caranya menggayat dengan bantuan teknologi, misal kalau dari yang pusat kemarin kan banyak tuh di Twitter, apa ya sekarang namanya X sekarang namanya ya. Ya. Itu terus TikTok, main juga sempat live-nya dimatiin. Kalau dari Mas Aldi sendiri, penggunaan media sosial buat menggiring massa ya namanya. Menggiring massa ya, Mbak. Gimana ya, Mbak? Karena mungkin kalau tips nggak ada, Mbak. Ya umumnya tetap posting terus kemudian ngisi caption dengan yang baik, GYD. Tapi yang utama itu isunya itu harus menyangkut kehidupan dari masyarakat. Gitu sih. Jadi mungkin masyarakat merasa bahwa contohnya kemarin ada flyer itu kan tulisannya ada kesehatan, pendidikan, terus KSP ilegal. KSP itu koperasi simpan pinjam ya, Mbak, yang Iya. sekarang dipakai hutang oleh masyarakat. Nah, itu mungkin dari poin-poin itu yang juga memantik hati masyarakat untuk hadir. Jadi lebih ke isunya apa ya yang diambil. Kalau media sosialnya dipakai apa mas biasanya? Instagram, TikTok, sama Facebook, tapi lebih aktif di Instagram. Paling aktif itu di Instagram. Instagram. Tapi kalau nge-share apa ya namanya itu, kalau sebelum aksi kan itu ada kajiannya gitu dulu Iya, kan. Nah iya. itu nge-share-nya boleh nggak sih di-share ke publik kayak gitu? Apakah hanya internal aja yang tahu itu tuh? Kalau yang secara apa Mbak namanya detail, rinci itu bagi kami ya tidak boleh sebelum hari H. Karena berpotensi gini. Nanti Pak DPRD ataupun mungkin Pak pejabat itu sudah belajar dulu kan gitu. Nanti kalau sebelum itu sudah keluar, oh engko masih iki arep nekoke soal iki kan. Akhirnya dijawab. Tapi aku juga kayak bertanya-tanya aja, kenapa kok kemarin aksinya tuh malam minggu? Kan Sabtu kan jelas itu orang-orang nggak ada yang masuk kerja. Terus malam minggu lagi.
kok bisa tiba kan itu kita nggak ada komunikasi dulu kan Nggak sama ada. atasannya, maksudnya Nggak sama ada. orang-orang atas. Ya ada, Mbak. Kok Belum, bisa? Mbak. Ya kok bisa? Ini Tapi Mbak. mereka udah standby gitu di Oh, gedung gini, DPR. Mbak. Kan proses dalam untuk sebelum aksi itu kan kami buat surat permohonan. Jadi kalau kami ke Iya, ke DPRD, politisi ke ya. Pemkab itu buat permohonan untuk menggelar aksi ataupun audiensi. Jadi dari pihak DPRD tahu, oh nanti jam 19.00 hari malam minggu itu akan dihadiri oleh teman-teman PNI. Pertama itu. Terus kemudian ketika itu bagi suatu kegiatan yang masa aksinya cukup banyak, itu diwajibkan untuk membuat surat pemberitahuan kepada polisi. Iya. Akhirnya ada kesiagaan pengamanan gitu. Nah, terus kenapa kok itu malam minggu? Itu kemarin gini, Mbak. Pertama ya pengen guide masa muda. Karena mungkin malam minggu kan banyak lalu lalang rame, Iya. yang alun-alun. Nanti bisa jadi, wih, dulu enek wong-wong asli bisa melu. Gitu. Oh. Terus kemudian, ya kan secara kinerja pejabat publik itu kalau di pemerintahan manapun itu bekerjanya 24 jam harusnya. Meskipun kami itu ngundangi jam 12 malam harus datang. Kalau nggak datang ya berarti ya resiko nanti disebutnya gimana. Karena sebagai pelayan masyarakat nggak 24 jam. Arab dino minggu atau tanggal 8 ya Bang. Oke, masuk. Iya. Tapi kenapa sih Mas kok harus PMII? Kalau dari jenengan sendiri, kenapa sih kok harus jadi kader PMII? Gak tahu Mbak, takdirnya ngarahin itu. Kan banyak nih kayak misal aku nih mahasiswa baru gitu ya. Yeah. Aku bingung, aku pengen ikut organisasi eksternal. Kira-kira apa ya gitu. Kenapa kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba Masnya joinnya ke PMII gitu? Ini saya sebagai ya Mbak, anggap saja mungkin mengajak jenengan juga. Iya, boleh. Karena PMII itu pertama itu jumlah masa terbanyak di Indonesia. Terus di organisasi kemahasiswaan mungkin bisa dicek paling banyak atau enggak. Kita cek sekarang. Iya. Sejauh ini paling banyak karena mungkin basis bapak kami itu kan Nahdlatul Ulama. Oh iya. Jadi kami itu tergabung dalam organisasi induk kami itu di NU. Bapak kami ya Mbak. Nah, terus anaknya yang sebagai mahasiswa itu di PMI. Pertama itu. Kedua, terkait ideologis kami lengkap. Jadi tidak hanya soal perjuangan dan lain sebagainya, tapi keislaman juga ada. Keislaman dan kemahasiswaan. Semangat kami kan itu. Dan mungkin secara basis di Kabupaten Pasir itu paling banyak. Kan ya join ke PMI aja ketimbang yang lain. Tapi apa sih yang membedakan apa ya? Yang kan Kak Aldi ini sendiri nggak cuma PMII ya mestinya kemarin-kemarin pernah ikut organisasi mahasiswa, aku jadi mahasiswa di mana gitu, ya kan. Habis itu join juga di PMII. Nah, yang kira-kira yang nggak ditemukan di organisasi yang lain, tapi Kak Aldi tuh temuin tuh di PMII, ada nggak? Mungkin ada, Pak. Kehidupan. Berat ini. Karena gini, Mbak. Kan kalau bicara soal kaderisasi itu di PMI ada 3, formal, non formal dan informal. Non formalnya, informalnya itu kayak pendidikan kita masuk. Iya. Ada namanya Mapaba, PKD, PKL. Jadi Mapaba itu masa penerimaan anggota baru, PKD pendidikan kader dasar, PKL pendidikan kader lanjutan. Terus kemudian ada non formal itu kayak kita belajar mulai administrasi. Tapi formal Mbak, non formalnya kayak jenengan mungkin Mas aku pengen belajar administrasi soal skripsi gitu. Dan kita buat kegiatan sekolah administrasi lah contohnya gitu. Khusus kader-kadernya itu. Ya. Nah, itu yang ketiga itu informal. Informal itu wajib bagi PMI itu punya kantor, punya sekretariat. Dan sekretariat itu di situ ada kehidupan, Mbak. Mulai dari masak, nyuci, bagaimana kita mengatur rumah tangga lah. Mungkin yang mahal itu. Karena di organisasi internal mungkin kayak BEM dan lain sebagainya itu jarang yang berkehidupan di situ. Tapi PMI mengajarkan itu. Menyupirnya dimarahi loh, Mbak. Tapi itu duitnya dari mana, Mas? Nah, karena gini, Mbak. Semuanya itu sudah kumpul, ada masanya, ada orangnya. Kita itu punya kewajiban untuk iuran tentunya.
kalau di organisasi. Tapi sejauh ini yang berjalan di BMI itu sebagai pengurus itu wajib untuk mengurusi yang anggotanya. Nah, karena mungkin itu ya, jadi pengurus-pengurus itu sudah punya basis mental yang kuat, kuat miskin, kuat bersedekah, kuat Iya, berinfak. Akhirnya mungkin karena ya itu Mbak, ada orang-orang itu bisa ikut. Jadi bersama-sama sih, gotong royong lah sebetulnya. udah lama Mas di PMI. Eh, udah lama, udah lama dari 2018. Wih, iya udah lama. 19. Dari mulai dulu itu undul-undul Mbak, Mm-mm. kayak membaca soal isu di Indonesia itu gimana, sampai sekarang sudah pelaku Isu itu apa kayak itu yang pertama kali? dulu pertama kali itu Yang wah gitu bikin, yang bikin tertarik ikut organisasi. pas aksi tuh Mbak. Sebelum Hmm, boleh sih, bebas kalau pengalaman kemarin itu aja. gini Mbak, saya itu kan sekolah, kuliahnya kan di kampus Islam. Ya, Nah, warnanya dominan hijau. yang mana ini? Iya, kita NU Pak Cita, Oh, sama Mama Mas Diki. iya, Mas Diki oh kan. sama. Nah, di kampus yang Islam itu karena saya backgroundnya itu saya SMK. Mm-mm. Jurusan saya kayu, Mbak. Oh iya. Jurusan saya kayu, Terus kuliahnya ambil apa? pendidikan agama Islam. Oh iya, Masya Allah. Nah, lanjut ke kuliah, kok kampusnya ini kayak hati saya itu, duh saya itu bukan Islam yang apa gitu, Mbak. Iya. Terus kemudian kok ikut di kampus ini. Akhirnya yang lihat organisasi yang warnanya biru-biru. Ah, kayak iki rada masuk iki ketimbang sing hijau-hijau yang Iya. terlalu dalam lah bagi saya gitu. Itu Mbak awal mulanya. Awalnya gitu. Tapi ditemukan beneran Temukan Mbak. waktu masuk. Ditemukan Mbak. Pertama gara-gara pas ada sosialisasi itu senior-senior atau kakak tingkat itu apa ada itu Mbak PowerPoint Mm-mm. gambarnya demo. Kira-kira itu. Langsung tuh, Nah, ya. pas waktu itu saya itu batin semua. Wah, pengen aku ikut demo pertama gitu Mbak. Tapi dulu nggak sampai se-booming selfie-selfie sekarang. Iya. Tapi niat kami memang niat saya, yes, kok pengen melu nih. Asik gitu. Iya, kalau dulu tuh 2018-an, 2019 itu kalau aksi ya benar-benar demo ya demo gitu kan. Iya, Kalau Mbak. sekarang ada live TikTok juga, terus Iya. ada yang konten, ada Iya. yang apa. Tapi membantu nggak sih Mas itu aslinya? Yes, cuma FOMO Mbak. Cuma ada. Kayak kan secara mungkin isunya pas ditanya ya bingung. Oh, Apa ya kalau ini, kalau Mbak? ditanya isunya dia nggak tahu, Nggak tapi tahu. dia join gitu aja ya. Iya. Ini nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa kan dia memberikan kayak misal aku yang di rumah yang nggak tahu apa-apa gitu Iya. nonton live-nya, oh jadi tahu gitu Iya, kan. iya. Berarti teknologi itu emang apa ya, media sosial ya apa yang paling berdampak. Paling berdampak gitu. Tapi kalau menurut Kak Aldi sendiri, ada nggak sih pola-pola kaderisasi yang berkaitan dengan teknologi, yang bersinggungan sama teknologi? Ada Mbak. Nah, kalau di era saya nih kan periode PMI itu cuma 1 tahun nih Mbak. Saya dapatnya juga 1 tahun. Kemarin terpilih November, saya ya November ini Nanti selesai. Nah, satu gagasan mungkin yang diusulkan dari teman-teman di bawah itu pengkaderan digital. Ya, contohnya gini Mbak. Eh, apa nama Mbak? Jualan online. Iya. Nah, itu sekarang malah yang di yang paling ahli itu malah dari luar-luar organisasi. Anak-anak organisasi itu malah jarang. Yang terjun jadi influencer, terus kemudian membuka e-commerce dan lain sebagainya. Nah, kemarin itu juga kami gagas kaderisasi kami ke depan itu arahnya. Nah itu kan juga teknologi, Mbak. Iya Yang mungkin betul. Karena mungkin nggak pernah direalisasikan di periode-periode sebelumnya. Akhirnya seolah kayak development gitu. Harusnya tetap berjalan sih. Ini berarti program di bawahnya Mas Aldi ya ini. Iya, Program betul. baru yang sebelumnya belum ada. Belum ada, Mbak. Ada lagi Mas yang mau kira-kira mau dibawa lagi di tahun periode? Kalau secara ekonomi kayak itu. Lah kalau secara pemanfaatan apa namanya digital, ya banyak hal sih, mulai dari kita aksi sebanyak apapun massa tanpa adanya publikasi melalui media sosial ataupun juga cara pengambilan gambar yang baik dan lain sebagainya. Ya, kami tetap dianggap tidak profesional dan kami tidak dianggap besar, tetap dianggap kecil. Contohnya jenengan
mungkin sama teman-teman ada 5 ribuan orang Iya. aksi hari ini. Nah, orang-orang yang di Sukimoro emang tahu dipublikasi melalui media. Hmm. Itu penting banget sih kalau sekarang. Kalau dulu nggak ada teknologi gimana ya Mas itu? Nggak ada sih, nggak ada. Malah kan kalau dulu, tapi untuk media mainstream kan sudah ada. Koran itu sudah ada. Iya, Channel-channel saya bilang itu udah. Iya sebagai dulu. anak jurnalistik ya kan. Ya, ada sih Oh, berarti kalau dulu pakainya koran gitu. koran. Tapi berarti nggak semua anak-anak PMI melek teknologi. Nggak Iya. semua sih, Pak. Iya, nggak semua. Tapi ya mungkin kalau peluangnya itu kalau anak-anak PMI melek teknologi mungkin 80%. Karena circle-nya orang-orang yang berpikir, Hmm, berpikir ke depan, progresif. gimana tuh Mas caranya biar semua kan sekarang perkembangan teknologi kan semakin cepat ya, semakin maju, semakin cepat. Dan ternyata ditemukan ada kader yang belum melek teknologi. Caranya menggait si kader ini tadi, si anggota ini tadi biar bisa sama-sama berjalan gitu gimana? Ada caranya nggak? Ya, pertama nyamakan persamaan karep ya. Karep Mm-mm. itu kepinginan lah. Ya. Iya, kepinginan wes nyambung terus kemudian sering ngobrol, ngopi lah mungkin contoh lah itu kemudian disampaikan. Kita harus ini loh untuk arah ke depan. Meneropong 5 tahun mendatang lah, Mm-mm. 10 tahun mendatang. Kalau kita tidak, Nggak kalau kita ngikutin. gagap lah, gagap untuk penggunaan teknologi mulai dari mungkin laptop dan lain sebagainya ini berat lah. Sekarang pun untuk lowongan pekerjaan ya persyaratan utama. Perkara Iya. kita ya harus tes tes komputer lah contoh lagi. Tapi kalau kan kita apa ya kayak teknologi kan juga semakin maju nih. Gitu. Apakah nantinya akan meninggalkan tradisi-tradisi yang ada di PMII? Enggak. Enggak ya? Cuman gini aja, kalau penggunaannya kayak di pas momen COVID kemarin ya kurang maksimal. Jadi Kenapa? daring mbak, Iya. daring. Uh-uh. Daring itu kan contohlah ada yasinan daring. Mm-mm. Kan setiap malam Jumat ada yasinan kalau kami. Oh, gitu. Terus kemudian dibuat daring. Wah, itu kan biasanya kalau habis yasinan Iya, makan iya. lemper, Oh, makan iya. gorengan, jadi nggak bisa mbak. Oh, Ya cuma jadi itu ya sih. tradisinya. Tradisinya nggak hilang. Untuk secara esensi nggak hilang, substansinya nggak hilang. Cuman secara mungkin bonus-bonusnya nggak didapat. Gitu. Berarti kalau sekarang jarang ya Mas menerapkan kayak diskusi online atau apa? Ya mungkin kalau rapat ya, Mbak. Tapi kalau diskusi jarang. Diskusinya enak langsung gitu. Kena langsung, betul. Kalau rapat-rapat masih. Masih untuk ngejar timeline. Kalau buat media sosial sendiri ada nggak sih Mas kayak tips atau triknya gimana sih? Kan rame tuh TikTok, Twitter tadi. Kalau dari PMI sendiri gimana caranya memaksimalkan si media sosial ini tadi? Sejauh ini memang maksimal, Mbak. Sejauh ini kan nggak maksimal. Iya. Baik, kalau menurut kami gini, media platform sebagai humas organisasi itu jarang. Kalau isi kontennya itu hanya monoton, contohnya kegiatan kami. Itu untuk rame itu, alah nggak tahu sih mbak. Soalnya jarang banget juga. Dari mungkin dari organisasi kami, anak-anak PMI sendiri itu kalau mau nge-like juga ya berat. Kenapa? Nggak tahu sih mbak. Karena mungkin monoton aja. Tapi contohnya kontennya itu dibuat bukan secara formal ya, bukan PMI Pak Citnan lah. PMI garis bengkong gitu, gitu. Garis lucu lah kalau adanya gitu. Terus kemudian konten-kontennya itu mungkin lebih ceria, lebih baik. Saya rasa banyak. Itu banyak. Dia narik engagement. Tapi kalau yang PMI ya? official formal itu minim. Kalau nggak momen kayak gini loh mbak, soalnya Iya. kira-kira momen. Terus kemudian secara mungkin algoritma di TikTok juga ngarahin ke situ, PMI juga masuk di situ. Akhirnya rame gitu. Oh, Salah satu gara-garanya itu. jadi belum bisa, aslinya belum bisa memaksimalkan dari Belum media sih sosial. mbak. Ya, karena adminnya udah gantian mbak. Kadang pas waktu repot yang desain sana, pas waktu yang iya. repot sini yang desain sana gitu. Udah gantian. Belum bisa mencari solusinya, Mas. Ya, mbak, pemanfaatan aja mungkin yang belum maksimal. Di solusinya itu.
pemanfaatan teman-temannya ada di bawah yang ternyata itu punya bakat untuk mungkin di situ, tapi belum kerekrut. Tapi followersnya banyak Mas itu di Ada? Instagram. Iya banyak. Kalau kalau Masnya sendiri nih, personal branding itu penting nggak sih? Buat Mas Aldi, seorang ketua PMII Kabupaten Pacitan, personal branding itu penting nggak sih? Berat. Kalau bagi saya enggak, tapi kalau bagi teman-teman saya sampaikan penting. Kenapa gitu? Ketuanya aja bilang enggak, masa anggotanya iya? Karena gini Pak, saya kelahiran 99. Oke, iya. Bagi saya eh, hal itu bukan jadi titik utama bagi kami. Nggak tahu sih Mbak, saya lahirnya kok gitu ya. Aku juga 99, tapi menurutku personal branding penting. Oh penting. Oke. Nah personal branding itu kalau secara mungkin, Padahal aku nggak punya jabatan apapun iya, yang Mbak. bisa dipamerkan ya kan. Nah, kalau penilaiannya berdasarkan follower, menurut saya nggak penting. Bagi saya nggak penting itu karena berdasarkan follower. Tapi Iya. kalau berdasarkan pribadi yang real, itu penting. Ya gitu Mbak. Jadi kalau sekarang kan nilai dari personal branding harus disamadengkan dengan follower, jumlah follower. Nah kalau followernya Mbaknya mungkin banyak, ya Iya. oke lah sepakat. Tapi kalau follower mungkin ada tokoh-tokoh intelektual atau pemuda yang followernya sedikit, terus kemudian ternyata anak ini punya bakat dalam memimpin ataupun dan lain sebagainya. Maksud ya itu dianggap tidak personal branding. Oh, tapi personal branding di media sosial menurutku penting sih. Bagi Iya. saya Mbak. Bagi aku penting, tapi nggak tahu bagi Masnya. Oh, kalau bagi saya penting. Yang Mbak. penting Ya, juga. penting juga. Apa yang penting relasinya aja? Ya sama-sama sih Mbak, sama-sama. Cuman kalau gini Mbak, kalau sebagai saya ya pemimpin organisasi terus kemudian saya aktif di media sosial, tapi gerakan saya di real itu Iya. tidak ada dampak kepada masyarakat, dampak kepada anggota saya tidak ada. Mending nggak usah saya Mbak main Instagram, main TikTok. Yang penting ke masyarakatnya Iya. nyata. Iya, nanti malah isinya di komentar buruk semua. Oke, diminum dulu Mas boleh daripada dingin. Tapi ada nggak sih Mas pengalaman yang paling berkesan waktu gabung di PMII? Horor atau banyak sih Mbak. Karena ada saking, horor juga. karena saking banyaknya pengalaman. Iya. Nggak apa cerita aja, pengen denger. Oke. Yang horor tadi apa? Kok ada yang horor? Sekretnya ada hantunya. Ada Mbak. Setiap sekret itu ada hantunya. Apa hantunya? Modelan apa? Kalau di sekret abang itu saya panggilnya Mbak Ana. Apa itu Mas? Kadang saya panggil apalah nama-nama yang saya keluar dari pikiran saya itu Mbak Tika, Mbak Rina gitu. Itu gini Mbak, di sekret PMI Pacitan itu kadang itu kan kalau teman-teman yang mungkin bisa membaca situasi goib itu memang dibilangnya ada sesuatu, dan itu dibenarkan oleh tetangga yang di bagian barat Sabang. Itu memang dulu di tempat bagian belakang di wilayah Sumber itu ada orang gantung diri. Itu serius Mbak, serius. Saya konfirmasi. Iya. Emang bener ya Pak, kalau di situ ada itu. Iya, nang itu zaman dulu sih, itu sak durunge sing nyewa itu dari teman-teman PMI. Iya sih Mbak Ana itu tadi. PMI ada di situ 2011, Mbak. 2010-an 2011. Nah, di sebelum itu sudah ada gantung diri bagi. Nah, ngeri ya. Itu hantunya ikut diskusi Mas. Malam-malam gitu, ikut pelotakan. Enggak. Tapi hantunya baik gitu. Baik bagi saya gini, kalau waktu ada suatu hal yang kotor itu pasti, kalau enggak pemimpin atau ketuanya di PMI itu pemilik kontrakan Mbah Susilo. Mbah Susilo itu ngimpiin. Nah dulu itu kan pernah pas juga tidur di situ, terus kemudian di belakang itu ada kotor, banyak sampah gitu kan. Oh, Mbah kotor Susilo itu iya. dodok-dodok pas pagi itu buka-buka pintu, masuk langsung ke belakang bersih-bersih, terus kemudian ke depan. Saya bingung, apa Mbak ini? Dan ternyata pas tak tanya, karena dimimpiin sama mbaknya itu tadi, entah Mbak Ana, Mbak Tika atau Mbak Iya. Lucu ya. Ya, nah, terakhir kemarin
terakhir kemarin saya juga dimimpiin. Oh iya, Kira-kira apa berapa mas isinya? foto? Dan nenek-nenek itu Heeh. diteriakin, Mas bersih-bersih ya kan. Bagi saya juga pecinta lingkungan ya Mbak. Oh cocok loh. Apa nih Mbak? Saya bangun tidur, cuci muka, langsung bersih-bersih sih Mbak. Bingung ya teman-teman. Wah, kenapa kok ketua itu gelem bersih-bersih? Iya. Ya. Saya bilangin, pas waktu paginya saya nggak mau bilangin karena saya takut gini, teman-teman nanti takut gara-gara saya bilangin kalau saya dingin gitu. Nah akhirnya sore saya bilangin, tadi saya dingin ini ya kan. Lah hikmahnya itu kita harus bersih-bersih. Oke lah kan. Dia paham. Kalau ada yang penakut ya mesti Iya, mereka nggak berani ke berani. situ. Yes, betul. Lucu-lucu, boleh. Banyak ya Mbak. Yang Itu lain, mungkin yang terkait kaderisasi coba. kaderisasi. Oh ya, banyak dikecewain sih Mbak. Kalau kaderisasi. Kaderisasi kan gini Mbak. Namanya juga mahasiswa baru, setelah direkrut, terus kemudian ikut mapabas 3 hari, follow up sama 2 minggu lah, contohnya gitu. Follow up itu kegiatan diskusi-diskusi ringan Mbak. Nah setelah itu kan setiap kita sebagai pengurus-pengurus itu kan aktif menjapri Mbak. Iya. Ngetes gitu kan. Lah yang di chat itu ternyata Mbak, ya nggak tahu kalau sebetulnya modus kami itu agar dia itu seneng nyaman di PMI. Lah yang diterima dari dia itu pendekatan secara biologis personal. Iya. Sama anu kan ya pegel tuh Pak. Gak dibales chatnya, aduh berat. Itu banyak hal sih itu. Ya Kalau disadarkan itu, iki kan niat tuh ngene loh, nggak ada urusan sampai itu. Tapi pernah nggak sih mas, anak-anak yang udah gabung ke PMII ternyata PHP nih udah 2 minggu join, ternyata pada longsor pada kemana-mana udah nggak jadi gabung gitu? Apa malah pindah ke organisasi yang lain? Kayaknya sih Pak. Kalau di momen-momen itu kan momen apa namanya? Masih pencarian gitu ya? Betul. Jadi no problem sih. Kalau di waktu masih setelah apa itu mau lari kemana semua. Tapi kami sudah menyediakan tempat senyaman mungkin lah, semampu kami. Itu untuk dia berkembang, untuk dia berekspresi. Gitu. Banyak mas itu. Sering, tiap tahun. Tiap tahun. Ya. Dari setiap angkatan itu contohnya ada 200-an yang masuk, yang solid mungkin sampai setahun itu mungkin sekitar 5. Nanti ada naik lagi ke pendidikan formal selanjutnya naik ke 50, mungkin sampai 30 juga. Tapi kalau dari PMII itu udah sampai tingkatan paling atas gitu. Terus dia lepas jadi kader politik apa mas? Parpol apa kira-kira? Ya banyak parpol Mbak. Kan kami juga banyak sih senior-senior kami yang di partai-partai tertentu, warna kuning, warna biru, warna merah. Oh jadi nggak identik sama satu parpol aja? Nggak ada. Iya namanya apa namanya? Arah perjuangan gitu. Sama-sama perjuangan masyarakat. Terakhir nih Kak, harapannya Mas Aldi nih buat generasi muda yang nantinya bakal jadi penerus estafet perjuangan dari kita sebagai masyarakat Indonesia. Harapannya gini sih Mbak. Mungkin kalau buat teman-teman yang saat ini masih nyaman di kasur, terus kemudian apalah di tempat-tempat rumah, contohnya di rumah cuma main gadget, komentar, gitu kan. Mending nggak usah lah, langsung ke sekretariat PMII, kita ngobrol bareng, kita gerak bareng, kita diskusi. Dan kami klaim bahwa untuk sekretariat PMII itu sebagai rumah bagi pemuda, siapapun bisa masuk ke situ. Apapun yang diskusikan kami terima. Dan itu mungkin kalau sekarang generasi sekarang itu menurut kami secara mental itu gampang ceklean. Mungkin contohlah nyari kerja itu gampang putus asa. Terus kemudian itu. Nah itu kan berarti karena kurangnya sosial. Mungkin ekstrovert tapi ekstrovertnya tidak di antar sosial, tapi mungkin di media sosial. Ya kita imbangilah antara media sosial dan juga realita. Terus kemudian yang introvert ya mari beranjak dari tempat tidur kita bergerak bareng. Apakah nanti hanya untuk mahasiswa baru mas kalau mau masuk PMI itu? Kalau secara persyaratan iya Mbak, sayangnya itu masih dibatasi ya? Masih dibatasi karena namanya PMI
Iya, mahasiswa baru. Apakah maksudnya kalau mahasiswa akhir atau mahasiswa apa terus Oh dia mau? boleh, Oh, boleh. boleh Mbak. Jadi nggak harus mahasiswa baru. Yang penting mahasiswa. Fix, Hmm, seperti itu. oke oke. Terima kasih Mas Aldi. Siap. Nah, semoga obrolan kita di podcast episode kali ini membawa insight baru, motivasi baru buat teman-teman semua ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Makasih Mas Aldi. Oke, sama-sama. Mas Al Ahmadi. Oke, alamat. Oke. Terima kasih, Mas. Sama-sama Mbak.